Pemikiran tentang reinkarnasi proses terlahir kembali manusia ke dalam wujud kehidupan lainnya setelah kematian jelas telah mengingkari proses manusia menemui rohnya. Tentang alam barzah, hari dibangkitkan, dan dihisab. Reinkarnasi seolah menafikan surga dan neraka, dosa ditebus di dunia melalui perjalanan ruh dari tubuh ke tubuh lainnya dalam bentangan ruang dan waktu. Lupakah mereka dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Assalamualaikum pemirsa Trans 7, sahabat Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Gagasan tentang reinkarnasi ternyata telah mewarnai pemikiran masyarakat melalui berbagai media. Salah satunya melalui tema film. Asal pemikiran reinkarnasi bukan saja berawal dari kitab Rig Veda, salah satu kitab agama Hindu, namun juga berasal dari Mesir kuno. Kala itu, orang Mesir kuno percaya pada jiwa-jiwa abadi, proses perpindahan jiwa dan menyiratkan ada kelahiran kedua. Seperti yang tertulis dalam Egyptian Book of Death. Dalam komunitas Ortodok dan Hasidik, kepercayaan akan reinkarnasi tetap tidak berkurang hingga saat ini. Kabalah, literatur mistik Yahudi dari ribuan tahun yang lalu dipenuhi oleh referensi tentang reinkarnasi. Filsafat Yunani kuno sangat berpengaruh dalam sejarah kebudayaan Barat, di mana gagasan reinkarnasi dari bangsa Mesir kuno telah mengilhami para filosof Yunani. Adalah Pythagoras yang pertama berpendapat bahwa jiwa bereinkarnasi secara berurutan dengan materi yang berbeda melalui persyaratan ketat dalam konsepsi, hingga pada akhirnya memperoleh pemurnian dan terlepas dari reinkarnasi. Ini seperti konsep mencapai moksa dalam agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada Socrates yang meyakini akan adanya kelahiran kembali, segala sesuatu yang hidup berasal dari yang mati. Begitu pula dengan Plato dengan ajarannya tentang keberadaan suatu jiwa abadi yang mengalami kelahiran berulang kali. Dalam sejarah agama Kristen, tokoh gereja seperti Clement of Alexandria, Saint Jerome, dan Origen menerima dan mempercayai reinkarnasi. Begitu pula dengan kaum Gnostik pada abad ke-12, kaum Kristen Khatar dari Italia dan Prancis Selatan. Benarkah klaim reinkarnasi itu ada dalam Islam? Tentu saja ini pemikiran yang salah dan bertentangan dengan Islam. Hasanah tidak memberikan penilaian terhadap paham reinkarnasi agama lain, namun semata-mata dari kacamata agama Islam. Berikut penjelasannya. Berbicara reinkarnasi erat kaitannya dengan karma. Ruh yang terlahir kembali ke dunia berkaitan dengan karma. Arti sederhana dari karma adalah segala perbuatan yang dilakukan akan memiliki akibat pada pelaku di masa selanjutnya. Dalam doktrin ini, apabila seseorang terlahir sebagai orang miskin, maka itu terjadi karena akibat perilaku orang tersebut pada kehidupan sebelumnya. Itu
Itu artinya kehidupan manusia di dunia itu bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Kehidupan sekarang adalah akibat dari kehidupan sebelumnya dan akan berdampak pada kehidupan masa datang. Sementara dalam hukum Islam tidak ada istilah karma. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat 18, surat Al-An'am ayat 164, dan surat An-Najm ayat 38 diterangkan bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Meski tidak mengenal karma, konsep kausalitas atau sebab akibat tetap ada dalam Islam. Mereka yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh ganjaran yang baik, dan mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat azab atau hukuman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia adalah sebagian dari peringatan agar kembali ke jalan yang diridhoinya. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dalam Islam tidak ada konsep reinkarnasi yang berupa proses penitisan atau terlahir kembali. Yang ada, manusia diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan kualitas amal ibadahnya semasa hidup dan terus istiqomah hingga pada akhir kehidupannya yang husnul khotimah. Dan permintaan seorang kafir untuk kembali ke dunia, seperti halnya reinkarnasi, justru ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ibnu Katsir menafsirkan Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa mereka meminta kembali ke dunia. Maka mereka tak dipenuhi keinginannya ketika sekarat pada hari kebangkitan, hari mahsyar, ketika dihadapkannya para makhluk kepada Allah Al-Jabbar. Dan ketika mereka digiring ke neraka, sedang mereka berada dalam kepungan siksa neraka Jahim. Dalam Al-Quran memang terdapat beberapa ayat yang di dalamnya berkaitan dengan dua kali babak kehidupan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama terhadap ayat ini. Penafsiran yang dianggap kuat adalah oleh Ibnul Jauzi sebagai berikut. Kematian pertama adalah ketika dalam bentuk nutfah air mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, sekerat daging. Selanjutnya adalah dihidupkan dalam rahim, lalu dimatikan lagi setelah hidup di dunia, lalu akan dihidupkan lagi ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Penafsiran semacam ini dipilih oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Muqatil, Al-Fara, Sa'lab, Az-Zu'jaj, Ibnu Qutaibah, dan Ibnul Ambari. Dan sebaiknya berhati-hati dengan pemikiran dan gagasan yang berkembang di luar Islam.
Mencampur adukan pemikiran di luar Islam seperti konsep reinkarnasi jelas tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita untuk memisahkan secara tegas hal ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Imam Al-Qurtubi menyatakan tidak perlu mempedulikan pemikiran orang-orang yang beranggapan adanya reinkarnasi, di mana mereka menyangka bahwa ruh-ruh itu akan dipindahkan ke jasad-jasad yang lain untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Konsep reinkarnasi bertentangan dengan ajaran yang dibawa syariat dan ijma' umat, sehingga orang yang meyakininya bisa dihukumi telah kafir secara mutlak, karena ia telah mengingkari sesuatu yang sudah pasti yang dirujuk dari pemberitaan Allah Ta'ala dan Rasulullah mengenai urusan akhirat dan penjelasan tentang keadaannya. Mereka yang mempercayai reinkarnasi ada dalam Islam sebenarnya telah mempertanyakan dan meragukan janji Allah Ta'ala tentang adanya hari kebangkitan di saat semua manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidup. Padahal Allah Ta'ala telah secara tegas menjelaskan proses kelahiran yang hanya sekali itu dalam surat Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur. Maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Dan proses kematian dalam surat Abasa ayat 17 hingga 22. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendakinya, dia membangkitkannya kembali. Quran Surat Abasa ayat 17 hingga 22. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat berikut kebangkitan, hisab, dan balasan yang terdapat di dalamnya harus menjadi pegangan setiap muslim. Ketika manusia meninggal dunia, ia akan kembali kepada Allah dengan melalui kehidupan alam barzah, bukan dengan berpindahnya ruh kepada jasad lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap jiwa pasti mengalami kematian, dan kepada Kamilah kalian dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Yang jelas, setelah datangnya kematian, bukanlah reinkarnasi yang seolah tidak akan putus, melainkan hanya 3 perkara yang akan tersambung terus-menerus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemanakah ruh itu sebenarnya pergi? Yang jelas, ruh tidak kembali lagi ke alam dunia melalui proses reinkarnasi. Ruh adalah makhluk seperti halnya makhluk-makhluk yang lain.
Keberadaannya diciptakan dan dikendalikan oleh Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Imam Al-Qurtubi menafsirkan keberadaan ruh termasuk urusan dan perkara yang besar dari urusan-urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya disamarkan serta tidak dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, manusia mengetahui dan menyadari kelemahan dirinya, mengetahui hakikat dirinya di balik pengetahuan akan wujudnya. Ruh dalam perjalanannya mengalami 3 tahap, yaitu di dunia, alam barzah, dan kekal di akhirat. Sebelum memasuki alam dunia, manusia mengalami fase kehidupan di rahim ibunya sejak ditiupkannya ruh di usia janin memasuki 120 hari. Rasulullah bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkan baginya 4 hal, rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah mengalami proses kematian, ruh memasuki alam barzah. Setiap orang yang meninggal dunia memperoleh bagian dari azab atau nikmat kubur, baik yang dikubur ataupun tidak. Mengenai azab kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Dan mereka yang memperoleh nikmat kubur dijelaskan sebagaimana para syuhada memperoleh nikmatnya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Al-Hafidz Ibnu Katsir memaparkan, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa para syuhada itu hidup di alam barzah dalam keadaan senantiasa diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari kiamat tiba, semua ruh akan dikembalikan ke dalam jasad masing-masing dan akan bangkit dari kuburan masing-masing, menghadap roh pemilik manusia untuk dihisab dan memperoleh balasan. Kemudian memasuki alam akhirat yang abadi dan kekal. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Al-Quran Surat Al-Infitor ayat 13 dan 14. Dan ruh memang akan kembali kepada yang menciptakannya. Namun bukan berarti ruh akan bersatu dengan Sang Khalik. Wahdatul wujud, yakni keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatu dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan al-hulul, keyakinan bahwa Allah Ta'ala bersatu dengan makhluknya, adalah sebuah pemikiran yang keliru. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sejajar dengan makhluknya, apalagi hingga bersatu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Manusia bukanlah Tuhan. Manusia adalah makhluk yang lemah. Dan saat kematian menjemput, ruh akan kembali kepadanya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan
sungguh kami akan kembali kepadanya. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Jumpa lagi esok dengan informasi yang menebalkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan semakin meluaskan pengetahuan. Bila ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sampaikan kritik dan saran Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.